Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatul Basyair dengan NIM 1904 1050 1004 akan menjelaskan tentang alat tugas akhir saya yang mana berjudul perancangan sistem pengendalian suhu pada gardu distribusi 20 kV dengan metode fuzzy logic, yang dimana saya pada video kali ini saya akan menjelaskan karakteristik fungsi dan karakteristik pada alat saya. Yang kedua, komponen-komponen pada alat saya yang saya gunakan. Yang ketiga, pengujian dengan alat saya di berbagai tempat, yang dimana saya akan menguji di dua tempat, yang di tempat di suhu dengan suhunya rendah dan di tempat di suhunya normal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dan karakteristik pada alat saya, di mana fungsi sebagai pengendalian suhu pada kubikel dengan mengatur daya heater menggunakan logika fuzzy. Jika suhu pada kubikel sudah mencapai di atas 35 derajat, maka daya heater akan diatur melalui rangka modul dimmer dengan menggunakan program logika fuzzy, yang dimana semakin tinggi suhu pada kubikel, maka nilai dimmer yang diatur dengan fuzzy semakin rendah hingga mencapai 60% nilai dimmernya. Dan sebaliknya, jika suhu pada kubikel di bawah 35 derajat, maka nilai dimmer akan meningkat seiring perhitungan dari logika fuzzy dan pendeteksi dari sensor suhu pada kubikel, sensor DHT-nya. Semakin rendah suhunya, maka fan pada heater akan membantu menyuplai uap panas dari heater yang menyebar, sehingga membantu penyebaran uap heater yang sebagai mitigasi agar tidak terjadinya perembunan atau kelembaban yang tinggi. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang saya gunakan pada alat tugas akhir saya. Yang dimana yang pertama itu ada rangkaian Atmega 328 atau IC Arduino Uno yang berfungsi sebagai program utama logika fuzzy untuk mengatur input nilai untuk dimmer, maksudnya output pada nilai dimmer, yang sehingga persentase nilai dimmer dari 0 sampai 100. Yang lalu sebelum nilai sensor suhu dikirim melalui ESP32, maka Atmega ini akan memperhitungkan sesuai dengan logika fuzzy. Lalu ada modul ESP32 yang berfungsi sebagai pengaktif rangkaian sensor dan mengambilkan nilai data sensor, yaitu sensor suhu dan sensor daya pada heater, yang dimana nilai data tersebut akan dikirimkan kembali ke Atmega 328 dan akan dikirimkan ke server melalui jaringan Wi-Fi. Lalu di sini ada dua buah dimmer. Yang pertama, fungsi dimmer pertama berfungsi sebagai pengatur daya heater. Yang kedua, dimmer fan head source yang berfungsi sebagai pengatur kecepatan putaran fan, di mana putaran fan dan daya heater itu akan diatur melalui program fuzzy. Lalu ada di sini ESP32 yang berfungsi sebagai
perhitungan untuk mengukur daya heater yang digunakan dan untuk mendeteksi jika arus heater tidak ada. Jadi di sini nanti ada buzzer yang sebagai pendeteksi alarm jika pada kubikel mengalami suhunya drop di bawah 35 derajat atau sensor piezo mendeteksi tidak ada arus mengalir pada modul heater. Dan di sini ada server Raspberry Pi yang berfungsi sebagai merekapitulasi data dari ESP32 dan akan mengirimkan ke aplikasi secara online melalui jaringan internet. Ya, di mana nanti data-data tersebut akan dipantau secara langsung dengan jeda waktunya bisa diatur hingga 1 menit. Dan di sini ada simulasi kubikel yang saya rancang, yaitu di sini ada heater, ada sensor DHT22 dan di sini ada fan exhaust yang dimana heater berfungsi sebagai mempanaskan heater hingga suhunya mencapai 40 derajat dan sekitaran di atas 35 derajat. Dan di sini ada sensor DHT22 sebagai pendeteksi dan mengukur suhu di sekitar kubikel, dan exhaust yang sebagai untuk membantu penyuplaian uap panas pada heater jika pada suhu di sekitar kubikel mengalami penurunan. Jadi kalau misalnya suhu pada kubikel mencapai di luar suhu kubikel mencapai di bawah 30 derajat Celcius, maka fan ini akan aktif. Di sini saya merancang simulasi yang dimana simulasi kubikel di berbagai tempat. Di sini ada beberapa modul. Yang pertama ada heater yang berfungsi sebagai pemanas di dalam kubikel. Lalu di sini ada fan exhaust sebagai penyuplai panasnya heater jika pada di luar kubikel mengalami suhunya drop di bawah 30 derajat. Dan di sini ada sensor DHT22 sebagai pengukur suhu dan kelembaban pada kubikel. Ya, di sini akan diaktifkan melalui modul ESP32. Selanjutnya fase pengujian prototipe saya, yang dimana di sini ada dua kondisi. Yang pertama itu di kondisi di sekitaran 30 derajat. Ini di ruang ini ada 30 derajat. Nanti yang kedua ada di atas 30 derajat. Jadi 30 derajat itu kondisi suhu di kubikel, di luar kubikel tidak normal maupun di dalam kubikel. Yang dimana dapat kita lihat di sini suara modul berbunyi diindikasikan di dalam kubikel itu suhunya di bawah 35 derajat, yang artinya suhu pada dalam kubikel itu mengalami penurunan. Jadi suhu pada kubikel mengalami penurunan, itu alarm pada modul akan hidup dan alarm pada aplikasi akan hidup, sehingga para operator di PLN akan mengetahui jika suhu pada kubikel mengalami penurunan, akan diberikan notifikasi pada aplikasi, di mana di sini dikasih nampak data-data jika suhunya di bawah 35 derajat. Di sini ada suhunya 33,6 derajat, maka heater akan diaktifkan sebesar 88% yang melalui perhitungan logika fazi. Dan di sini hasil dari perhitungan logika fazi itu sekitar 88, dan untuk fan-nya itu sekitar 26%. Yang dimana di situ dari perhitungan dari aturan fazinya. Semakin rendah suhu pada kubikel, maka
semakin tinggi pula perhitungan pada fazinya. Selanjutnya pada tahap pengujian, di sini saya mengujikan alat di kondisi suhu ruangan 30 derajat. Yang dimana proses di suhu di ruang luar kubikel 30 derajat itu prosesnya fan hidup dan heater dan dimmer heater diputar 100%. Yang dimana suhu yang di dalam kubikel itu berada di suhu 31 dan fan-nya bakalan hidup di sekitaran dimmer 65%. Untuk melihat hasil dari data tersebut bisa dilihat dari database. Di sini database terlihat daya arus yang digunakan 0,23, dayanya sekitaran 52 watt, dimmer fan-nya diatur 65%, dimmer heater 99%. Hasil dari fazinya 100, lalu suhu di sekitaran kubikel sekitaran 31,7 Celcius. Jadi di suhu di luar kubikel yang sekitar 30 derajat dan di dalam kubikel sekitaran 31,7 derajat. Itu dibantu dengan fan-nya hidup berputar dengan diatur dimmernya 65%. Pada pengujian kedua di sekitaran suhu luar ruangan kubikel itu sekitaran 33,3 derajat. Nah, untuk 3,3 derajat di dalam kubikel simulasi saya itu suhunya sekitaran dapat dilihat 36,6 derajat, sehingga fan-nya di dalam kubikel akan mati dan dimmer untuk heaternya diatur sebesar 80 derajat. Nah, untuk suhu yang dapat kita lihat di IP address saya, dapat dilihat daya heaternya sebesar 39,79 watt dan arus yang digunakan dan diatur dengan heater dengan dimmer itu sebesar 0,19 ampere, sehingga hasil fazi tersebut itu diatur sebesar 80. Jadi kesimpulannya, semakin rendah yang suhu pada di luar kubikel, maka dimmer yang diatur semakin tinggi sesuai dengan keadaan di luar kubikel, dan fan-nya pun akan hidup untuk membantu menyuplai uap panas yang di sekitar area heater. Dan pada saat suhu di luar kubikel itu di atas 30 derajat, maka daya heater akan diatur menurun dan fan-nya pun akan mati, sehingga suhu yang di kubikel sudah mencapai di atas 35 derajat Celcius. Cukup sekian demonstrasi alat tugas aktif saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.